solihah. Al-Fatihah. Selesai. Sikap berdiri. Gabung PPK. Serius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ignorasi pondok pluta. Satu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua. Cinta tanah, air dan bangsa. Tiga. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Empat. Menyayangi sesama teman. Lima. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Enam. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Gabung SDIT. Disiplin. Mandiri. Ceria. Oke, semua teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan kalian bertepuk-tepuk, bergerak-gerak, ya, menyuarakan itu semua membuat kalian sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan yang kurang sehat keluar ya penyakitnya semua. Oke, teman-teman, hari ini yang tidak masuk siapa? Kenzo ya? Kenzo. Oke, teman-teman. Kenzo tidak masuk. Hanya Kenzo ya. Oke, satu orang saja. Ya, mudah-mudahan Kenzo tadi Bapak lihat di WA ya, ibunya izin bahwa Kenzo sakit, dalam keadaan sakit, demam ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, di musim hujan ini ya, jaga kesehatan kalian dari apa? Flu ya, flu, masuk angin ya, perut kosong ya, batuk pilek ya. Tolong dijaga itu semua ya. Oke, teman-teman sekalian semua, sebelum Bapak mulai pelajaran, nah Bapak pengen punya satu atraksi ini. Siapa ya? Fatan, minta bantuan Fatan. Sini coba Fatan. Oke, Fatan. Oke, Fatan, tolong pegang ini ya. Oke. Nah, pegang datar, pegangnya harus datar. Oke. Siap ya semua ya, Fatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apa yang terjadi nih ya? Ini adalah salah satu peristiwa alam. Rambutnya alami, ya, plastiknya memang dari pabrik, ya, dari pabrik. Tapi ternyata dari yang sifatnya alami ini akan terjadi apa ya? Bisa kira-kira nih? Nempel. Ya? Wah, belum terjadi. Udah bisa? Belum? Garis. Hah? Garisannya ya? Iya, belum kali, belum ini. Nah, teman-teman coba lihat ya, sudah mulai ya. Nah, itu terjadi. Nah, ini ada apa nih? Kertasnya menempel ya. Nah, ya, dari rambut yang alami terjadi peristiwa tersebut. Nah, itu adalah peristiwa alam yang akan kita pelajari. Apakah yang terjadi pada plastik ketika digosokkan, kemudian sehingga menimbulkan kertas itu menempel? Nah, nanti ya, kita akan melihat, kalian akan mendengarkan jawabannya nanti ya dalam pembahasan kita kali ini. Yang kedua, ini Bapak punya bandul ya, ini bandul ya. Sifatnya apa nih karet nih? Siapa tahu sifat karet ini apa? Lentur. Ada lagi nggak istilah lain? Elastis, lentur, elastis, apa? Fleksibel, ya. Nah, tiga kata-kata itu. Oke, teman-teman. Terus kemudian, waduh, apa lagi yang terjadi? Ya,
ini dihasilkan dari buatan manusia nih. Nah, tapi sebelum buatan manusia itu pernah juga terjadi di alam ini juga. Nah, kemudian manusia mencontohnya, ya. Ini ternyata bisa berubah fungsi juga nih, ya. Bertambah fungsinya nih. Apa yang terjadi ya? Oke, coba. Iya. Apa yang terjadi nih? Wow, apa yang terjadi nih? Iya, menempel ya. Nah, ini juga terjadi di alam, ya. Kemudian manusia membuat ini jadi buatan, ya. Ini barang buatan manusia, tapi di alam terjadi juga, ya. Oke. Mungkin kalian sudah tahu kali ya, apa namanya ini? Yang bisa oh iya, magnet. Oke, nanti Bapak akan jelaskan tentang magnet. Yang kedua, ya itu. Oke, selanjutnya kalian lihat tadi magnet menempel pada besi. Iya. Nah, Bapak bawa lagi satu lagi nih. Magnet juga, ya. Magnet juga ini. Coba lihat. Oke. Nah, ini nempel. Ini nggak mau jatuh dia. Ya. Apa? Terjadi peristiwa tarikan. Betul sekali kata Dapat, terjadi peristiwa tarikan. Ya, kata beberapa teman kamu juga ada yang jawab ya, tarikan. Ya. Batuk. Udah minum belum? Udah. Kalau belum, silakan ambil minum. Gak apa-apa. Oke. Nah, ini peristiwa tarikan. Nah, kalau ini peristiwa tarikan, nah ada lagi nih. Coba Bapak lihat, Bapak peragakan yang lainnya. Nah teman-teman, mau nggak dia menarik? Mau nggak dia menarik? Dia nggak mau tertarik, ya. Tapi kalau begini mau tertarik. Tapi kalau begini, ya, saling mendorong. Iya betul. Mendorong. Iya, oke teman-teman. Nah itu juga yang akan kita bahas nanti ya. Oke, terus, nah ini sebuah bola bulat, ya. Kalau Bapak begini gimana? Apa? Dapat? Terjadi perubahan bentuk. Ya, kata Suhail, kata Dapat terjadi perubahan bentuk. Akibat apa? Gaya otot. Dia apa kan nih? Ditekan, betul, ditekan, didorong dengan tangan, ditekan. Oke, nah teman-teman, itulah sekelumit gambaran pelajaran kita. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita saksikan video Kali yang satu ini kami ini. belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat sumber belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat sumber belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda.
Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan bentuk, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Ya, bola yang hijau lebih berat itu ya. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Ya, ini gaya gesek. Sobat sumber belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung kekebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan penduduk magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladang, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, tapel, dan lain sebagainya. Sobat sumber belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi sudah Bapak jelaskan, ya, Bapak peragakan, ya, gaya, ya, ternyata yang Bapak perlakukan adalah Bapak sedang bergaya. Tapi bukan bergaya fashion ya, bukan bergaya pakaian, karena pengertian gaya dua, ya, satu gaya ipas, satu lagi gaya fashion. Fashion itu buat, iya, buat pakaian, penampilan, betul sekali, penampilan, ya. Oke, tapi yang kita bahas sekarang adalah gaya ipas, ya, ilmu pengetahuan alam, ya. Oke. Nah, gaya adalah
dorongan atau tarikan. Jadi peristiwa di alam yang terjadi berupa dorongan atau tarikan itu disebut gaya. Oke ya. Nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja kira-kira? Nah, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, umpamanya akan mendorong meja. Nah, mendorong meja. Nah, kemudian akan memperagakan dorong meja. Ya, oke. Terus tadinya mejanya diam, karena diberikan gaya, akhirnya dia bergerak. Bergerak, apa? Bergerak sehingga apa? Berpindah. Ya, akhirnya kalau batuk boleh minum. Ya, silakan. Ya. Oke. Lanjut, batuk lagi. Wah, Menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Menyebabkan perubahan arah. Oke, selanjutnya Yang gaya ketiga, gaya menyebabkan menyebabkan perubahan arah benda. benda. Ya, Ya. Gaya menyebabkan perubahan arah benda. Nah, ya. bergerak menjadi diam. Ya. Oke, selanjutnya Yang gaya ketiga, gaya menyebabkan menyebabkan perubahan arah benda. Oke, tadinya benda arahnya ketika dipantulkan ke bawah, kemudian dia akan ke atas. Nah, setelah ke atas, ditekan lagi, didorong lagi. Ya, tadinya mau ke atas, jadi ke bawah lagi. Mau ke atas, ke bawah lagi, karena adanya dorongan dari tangan. Arahnya mau ke atas, berubah jadinya. Oke? Nah, seperti itu. Ya, itu akibat dari pengaruh gaya. Oke, selanjutnya. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Ya, gaya menyebabkan perubahan benda menjadi lebih cepat. Ya, semakin kamu menjual pedalnya, ya, menjual pedal semakin cepat, maka pergerakan sepeda semakin cepat. Ya, oke. Dan yang kelima, Yang gaya kelima seperti tadi, ya, Bapak sudah mencontohkan ini, ya, bola tadinya bulat, kemudian jadi, berubah bentuk dari bulat menjadi, gak karuan, ya, tidak berbentuk bulat lagi, tapi sudah berbentuk apa itu? Wah, macam-macam deh. Gepeng, betul. Oke, lanjut. bukan benda berubah bentuk. Sobat sumber belajar, Nah, Jenis-jenis selanjutnya gaya kita akan belajar tentang sebagai berikut. jenis-jenis gaya. Ternyata gaya itu bukan hanya satu macam. Gaya itu bermacam-macam. Yang pertama adalah gaya otot. Nah, ini gaya yang kamu miliki nih, ya, gaya yang kamu miliki. Dan juga satu lagi apa? Hewan, ya. Gaya otot itu dimiliki oleh manusia dan hewan, ya. Ya, kita gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat sumber belajar, Nah, yang kedua adalah gaya gaya gesek. gesek. Gaya gesek Gaya gesek terjadi terjadi ketika ketika ada benda itu bersentuhan. Jadi kalau nggak bersentuhan, dia tidak akan terjadi gaya gesek. Dan gaya gesek itu selalu melawan arah dari gesekan itu, ya, melawan. Jadi ketika roda ini bergerak sini, ya, gaya geseknya adalah ke belakangnya. Sepeda maju ke depan, gaya gesek mundur ke belakang. Dia justru ke belakang. Ya, sama seperti apa? Parasut. Ya, ketika orang terbang dengan parasut, dia orangnya akan ingin turun ke bawah.
mendapat gaya untuk ke bawah, tetapi parasut ya tertahan oleh angin atau udara di sekitarnya, tergesek ya, tergesek ke atas. Paham? Oke. Tergesek ke atas sehingga tertahanlah parasut itu tidak cepat Benda yang turun. saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Iya, Yang pertama, luas bidang. ya. Bila sebuah bidang sangat luas, itu ya mempunyai gaya gesek lebih besar ketimbang yang lebih sempit, ya. Umpamanya ini luasnya seperti ini, maka ketika dia berjalan di tangan, wah gaya geseknya lebih besar ketimbang yang ini. Umpamanya umpamanya ya untuk ini ya, ketika bergerak permukaannya lebih kecil, maka gaya geseknya juga kecil, ya. Oke, selanjutnya Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. nah di sini permukaan dari bola itu lebih kecil, ya teman-teman. Benda apakah yang permukaannya paling kecil? Maka jawabannya adalah benda berbentuk seperti bola, ya. Nah itu sama saja. Dan contohnya apa? Air kenapa bentuknya? Air kenapa bentuknya bulat? Tetesan air kenapa berbentuk lebih bulat? Karena gaya geseknya kecil. Ya, karena dia si permukaan airnya itu berusaha bentuk permukaannya kecil. Ya, tarik menarik di antara air supaya bentuknya lebih kecil. Gitu ya. Oke. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa air pada saat menetes itu adalah berusaha berbentuk terkecil, dan bentuk terkecilnya itu adalah berbentuk lingkaran. Paham semua? Oke. Nah, batu bata ini berbentuk lebih luas, ya. Dia menyentuh daerah papan di sini lebih luas, sehingga gaya geseknya lebih besar daripada bola, sehingga bola itu lebih mudah menggelinding ketimbang batu bata, atau itu namanya apa ya, lubang angin ya. Bagus, tapi itu katakanlah ini berbentuk balok ya. Berbentuk balok itu permukaannya bentuknya lebih luas daripada berbentuk lingkaran. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Ya, teman-teman, di sini ya, coba kalian lihat, ya, di sini bentuk permukaannya lebih kasar. Jadi kalau bola ini menggelinding pada permukaan kasar, dia akan lebih lambat. Tapi kalau dia menggelinding pada tempat yang licin atau lebih halus, maka akan lebih cepat, jalannya. Ya, oleh karena itu berusaha, ya. Makanya ketika di kamar mandi itu lantainya itu berbentuk apa? Tidak licin, kasar, ya, kasar. Oke, lanjut. Yang ketiga, berat benda. Ya, Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. ya. Ini Contoh gaya gesek, benda yang lebih berat tentunya akan lebih lambat pergerakannya ketimbang benda yang ringan. Ya, paham semua? Nah, contohnya ada bola terbuat dari besi,
dengan bola yang berbentuk yang terbuat dari plastik. Ya, ketika menggelinding pasti bola yang berbentuk plastik itu lebih mudah, lebih ringan, dia akan lebih mudah tergelincir di tempat yang sama, ya, tempat yang sama dengan benda yang terbuat dari besi itu. Ya, umpamanya ada dua benda, yang satu berat, yang satu berbentuk berat, yang satu berbentuk ringan. Ya, kita gelindingkan di tempat yang sama, maka yang berbentuk ringan itu ya akan lebih mudah tergelincir. Yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, Teman-teman, gergaji dan kayu. gaya gesek ini dimanfaatkan oleh manusia. Ya, salah satunya adalah pembuatan rem cakram. Ya, yang kedua dibuat untuk gergaji. Apa itu gergaji? Penghapus dan tulisan. Apa itu gergaji? Sebelum belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Tidak semua benda mempunyai daya tarik magnet. Hanya benda-benda tertentu saja yang memiliki daya tarik magnet. Oke. tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Iya, gaya magnet dapat menggerakkan atau menarik benda yang terbuat dari besi atau baja. Ya, seperti tadi paling perhatikan ya, ini terbuat dari besi, maka bisa. Ya, ini terbuat dari besi juga, maka bisa. Ya, oke, ini terbuat dari besi. Ya, bisa. Ya, bisa tertarik oleh magnet. Oke, lanjut. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Nah, selanjutnya Yang kita pertama, akan mempelajari magnet. tentang sifat-sifat magnet. Magnet itu mempunyai dua kutub, Utara dan selatan. kutub utara dan selatan. Betul sekali. Nah, utara dan selatan Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. yang dimaksud dengan kutub utara, kutub selatan, yang dimaksud dengan kutub adalah daerah yang paling kuat tarikannya. Ya, yang paling kuat tarikannya. Oke? Ya, ada disebut utara, ya, ada disebut sebelah selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, teman-teman, kutub utara, ya, kutub utara bila dilekatkan dengan kutub selatan yang berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, ini kutub utara, nah ini kutub selatan, dia akan terjadi tarik-menarik. Ya, terus bagaimana selanjutnya? Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi Ya. tolak-menolak. Kutub yang senama, ya, yang sama, umpamanya kutub utara dengan kutub utara juga. Nah, dia nggak mau menyatu. Tapi kalau yang tadi kan menyatu. Nah, ini menyatu nih, ini menyatu. Nah, kalau yang ini nggak mau dia, ya, tolak menolak. Jadi kutub utara dengan kutub utara tolak menolak, nggak mau menyatu. Paham? Oke. Selanjutnya, Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. iya, magnet hanya dapat menarik benda yang berbentuk logam, besi, baja, nikel, dan kobalt. Ya, ini teman-teman, ya, ini besi, ya, ini besi, kemudian ini kobalt, ya,
Dan satu lagi baja. Ya, baja. Ini baja, ya. Ini magnet baja, ya. Oke. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Ya, magnet dapat menembus apa? Tanda tergantung ketebalannya. Oke. Ya, oke. Magnet dapat menembus. Silakan patah kolom bantuannya. Oke, ambil besi. Ya, boleh. Iya. Nah, coba ya teman-teman. Nah, ini bisa menempel. Ya, coba ambil lagi patah. Ini dari sini, coba dari sini. Nah, ini ada besinya ya. Tuh, besinya ada. Nah, dia bisa menembus. Sekali lagi. Oke, menembus. Ya. Oke, bisa menembus benda. Iya, bisa menembus lapisan benda magnet itu. Oke. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwa ujung magnet utara, ya, atau ujung magnet kutub selatan, ya, itu lebih kuat, ya. Ya, Bapak pernah mencontohkan seperti ini. Kita punya kutub utara dan kutub selatan. Ya, kalau Indonesia berada di daerah khatulistiwa, ya, benda dari khatulistiwa, ya, dibawa ke kutub, itu maka dia akan lebih berat, ya, benda akan lebih berat. Karena apa? Gaya tarik di kutub itu lebih kuat daripada, ya, gaya tarik di belahan khatulistiwa. Indonesia kan berada di daerah khatulistiwa. Ya kan, kalau umpamanya Inggris, Finlandia itu dekat dengan kutub. Jadi kalau kalian membawa sesuatu, ya, bawa dari sini 1 kilo sampai di Finlandia atau yang berdekatan dengan kutub, itu pasti akan lebih berat. Lebih, mungkin sudah bisa 1 kilo dan lain sebagainya. Ya, 1,1 kilogram. Ya, iya teman-teman, begitu kan teman-teman ya. Oke, lanjut. Jenis magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami dan magnet Magnet buatan. alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan penduduk Magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah Ya, teman-teman, dulu kita nggak mengenal magnet. Terus kemudian ada di suatu daerah namanya Magnesia, ya, di daerah Eropa sana, Magnesia. Ternyata kalau kita megang logam, ternyata seperti ada tarikan-tarikan, ya, ya, ada tarikan-tarikan. Sepertinya benda itu tertarik ke bukit, ya. Nah, setelah diteliti, diambil, kenapa ini kok benda lebih rasanya ingin nempel ke daerah tertentu ini, ya. Nah, terus kemudian diambillah. Ternyata dia dicoba dicari di mana kok lebih tertarik kemana nih benda ini, ya. Ada orang tadi sedang berjalan bawa besi, ya. Tiba-tiba ketika dia jalan itu, jadi semakin lama semakin merasa ditarik, ya, ke suatu tempat. Nah, itu namanya ada tempatnya di daerah Malaysia. Nah, terus kemudian apa? Setelah dia pengen tahu, ditelusuri itu, ini besi ketarik kemana nih? Ternyata ada ke sebuah batu. Batu itu maka digali seperti itu. Kemudian apa? Setelah digali, kemudian besi itu, oh ini nih yang menyebabkan buktinya besinya itu nempel ke batu tersebut. Dan itu namanya di daerah Magnesia, ya. Dan itulah namanya magnet alami, ya. Nah, magnet alami. Oke. magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladang, magnet jarum, magnet bata, dan magnet silinder. Ya. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain. Ya, teman-teman.
magnet itu dapat dibuat oleh manusia. Ya, kamu bisa nggak membuat magnet? Ya, bisa. Ya, dengan cara apa? Ya, ada sebuah benda yang dia tidak mengandung magnet, tapi kalau digosok terus ya, suatu ketika dia akan mengandung magnet. Dia akan menempel, dia akan membuat menempel. Ya, besi lain akan menempel pada ini. Ya, tapi digosok terus. Ya, salah satu cara pembuatan oleh manusia adalah dengan cara digosok. Yang kedua adalah apa? Maka Saya pernah seperti itu. oh iya, Raka katanya pernah mempraktekannya. Dia menggosok-gosok besi dengan magnet, ya. Nah, mesti lama tuh, nanti akan terjadi lah, ya. Nah, terus kalau yang kedua dengan cara dibuat dengan aliran listrik, dapat tadi nunjuk, ya. Ada dengan aliran listrik, ya. Dapat mau komentar? Ya. Oke. Ya. Dengan listrik itu bisa juga terjadi magnet, ya. Oke, paham semua? Ya. Coba kita perhatikan selanjutnya. speaker, Nah, ini ada pemanfaatan ujung magnet. dan lain Iya, sebagainya. pemanfaatan magnet. Ya. Pada Jenisnya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya selanjutnya gaya pegas pegas. adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Iya, ini Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, ketapel, dan lain sebagainya. Ya. Sobat sumber belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh Ya. gaya tarik bumi. Ya, tadi Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan. Satria memperagakan benda ini di Dava memperagakan benda ini jatuh, ya. Oke, karena ditarik oleh bumi. Oke, lanjut ya. Bumi selalu tertarik menuju bumi. Jadi bumilah yang menarik. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, Ya, itulah teman-teman ya pembelajaran kita ya dengan adanya gaya gravitasi tadi ya kita tertarik oleh bumi sehingga kita tidak terbang ya. Bayangkan kalau kita terbang, gampang pernah lihat nonton film orang sedang ke bulan di dalam Apollo pada saat perjalanan ya, nah itu orang itu kelihatan ngambang, terbang dia. Iya, karena tidak ada gravitasi, itu berada di dalam ruang angkasa. Ya, di ruang angkasa itu. Ya, jadi ruang angkasa adalah ruang yang tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Oke, teman-teman, sebelum Bapak memberikan tugas IPA, ada pertanyaan? Oke, baik, semua berarti sudah mengerti. Insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas ini ya. Oke, kita lagi jangan lupa diberi nama, ya, diberi nama, ya. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Ada yang belum?
Belum. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Yuk, kerjakan. Jangan terburu-buru. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, agak kesulitan. Mudah ya? Mudah ya? Ya, karena seperti magnet, gaya otot, magnet, gaya otot itu sudah kalian temukan sehari-hari. Baik semua? Oke. Silakan kerjakan salah satu guru-guru. Sudah? Sudah? Oke, teman-teman. Baik semua? Oke, Bapak minta baca yang keras. Yang keras coba. Ya, ayo. Nomor 1. Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut gaya. Gaya, betul jawabannya gaya? Yang keras lagi, Anwar. Berikut ini yang bukan merupakan pengaruh gaya terhadap benda itu. Gaya dapat mengubah warna benda. Yang bukan, ya, yang bukan ya, hati-hati. Ini soal jebakannya. Ya, soal jebakan. Ya, pertanyaannya ada kata yang bukan. Ya, yang bukan berarti yang tidak benar. Ya, ya, yang tidak benar adalah gaya dapat mengubah warna benda. Urusan masalah warna itu yang menyebabkan adalah zat lain, ya, karena berubahnya warna adalah karena percampuran zat, bukan karena akibat gaya. Oke, selanjutnya nomor 3, coba Ubay, ya. Pengaruh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari adalah buah apel jatuh dari pohon. Ya, coba Bapak. Ya, tunggu dulu. Bapak disuruh bersuara dulu ya. Oke, ini Ubay dulu yang baca. Bapak tenang dulu. Oke. Tadi jawabannya coba ulangin Ubay. Contoh pengaruh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari adalah buah apel jatuh dari pohon. Iya, buah apel jatuh dari pohon. Ya, kakak duduknya bagus. Ya. Buah apel jatuh dari pohon itu adalah akibat dari gaya gravitasi. Siapa yang menarik apel sehingga terjatuh? Bumi. Betul ya? Bumi. Nah teman-teman, perlu kalian ketahui, jadi kenapa bumi itu bisa menarik? Ada yang tahu nggak? Kenapa bumi itu bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya? Karena gaya gravitasi. Karena adanya apa Raka? Karena ada gravitasi bumi. Karena adanya gaya gravitasi bumi. Bapak tanya, kenapa bumi punya gaya gravitasi? Ayo, ini Karena jangan bumi mulai. kayak seperti magnet yang sangat besar. Wah,
Jawabannya hampir bagus juga ya. Karena dia bumi itu bagaikan punya magnet yang sangat besar. Ya, bisa juga. Tuh. Jawabannya berbeda dengan Bapak. Ya, tapi memang bisa masuk akal. Ya, oke. Itu jawaban pertama. Mungkin Bapak punya jawaban kedua. Ya, bumi bisa menarik benda-benda yang ada sekitarnya karena bumi mempunyai massa atau berat. Jadi segala sesuatu yang mempunyai berat besar, ya, berat besar, ya, itu dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya matahari besar, ya, dia bisa menarik bumi sehingga berputar mengelilinginya, ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mempunyai berat itu bisa menarik. Pak, apakah Bapak punya berat? Bian punya berat? Dava punya berat? Apakah terjadi tarik menarik? Jawabannya iya. Cuma gaya tarik Bapak ke Bian, ya, dengan gaya tarik Bian ke bumi itu jauh lebih besar. Jadi gaya tarik Bapak ke Bian itu, Bapak punya massa, Bian punya massa. Tapi gaya tariknya lemah. Karena apa? Iya. Beratnya cuma 60 kilo. Beda dengan berat bumi. Wow. Lebih besar masanya. Yang jauh lebih besar. Ya. Oke. Lanjut nomor 4 tadi Jibril ya. Jibril mau nomor 4 tadi ya. Oke. Jibril mau nomor 4 tadi. Silakan baca. Peniti. Ya. Benar. Jawabannya katanya Raka benar. Jawabannya peniti. Karena peneliti itu besi. Kenapa peniti dapat tertarik oleh magnet? Ya, Akira, coba jawab. Akira apa? Karena peniti terbuat dari besi sehingga tertarik oleh magnet. Oke, nomor 5 siapa? Oh, Jibran, ayo yang keras suaranya. Orang pengrajin diorama dapat membuat bunga dari tanah liat. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat berubah bentuk beda. Bagaimana jawaban Jibran? Nah, ya, jadi gaya dapat merubah bentuk benda. Tadinya tanah liat, ya, tanah liat diambil sebongkah tanah liat, kemudian dipukul-pukul, ya, ditepuk-tepuk, kemudian dipencet-pencet. Nah, akhirnya terbentuklah. Ada yang berbentuk vas bunga, ada yang berbentuk pot, ada yang berbentuk mangkok dan lain sebagainya. Ya, ya, ya. Oke, selanjutnya. Ya. Terus kemudian, nah ini ada di sampingnya bentuk gambar, di sampingnya lagi adalah gaya, nama-nama gaya. Oke, siapa yang mau menceritakan gambar apa dan penyebab gayanya? Oke, ulang. Gimana ulang? Gambar 1 gambar apa lang? Gambar orang sedang membuat vas bunga dari tanah liat. Iya, gambar orang sedang menekan-nekan tanah liat. Membuat apa tuh? Vas bunga. Vas bunga bisa, mangkok bisa, gelas juga bisa, dan sebagainya. Oke, maksudnya itu menceritakan tentang gaya apa? Gaya otot. Gaya otot, betul teman-teman? Betul. Oke. Yang kedua tadi Syafiq. Ya, tadi Syafiq mau menjelaskan yang kedua. Gambar apa Syafiq? Lampu bohlam. Ya, oke. Apa yang bekerja pada lampu bohlam? Gaya listrik. Gaya listrik. Iya. Coba. Oke. Ya, gaya listrik. Nah, selanjutnya siapa yang mau jawab? Siapa? Ya, siapa ya jawab? Gambar apa itu? Apel jatuh dari pohon. Apel jatuh dari pohon.
Gaya apa yang bekerja pada jatuhnya apel? Gaya gravitasi bumi. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Ya, Satrio. Tentang apa itu? Magnet menempel pada paku. Magnet menempel pada paku. Gaya magnet. Iya. Paku terbuat dari besi. Kemudian diberikan magnet, maka paku itu akan tertarik oleh magnet. Dan disitulah yang gaya yang bekerja apa? Gaya magnet. Oke teman-teman, bikin dulu. Oke, selanjutnya Bapak akan berikan. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Ya, oke. Sekarang tadi kalian kerja secara individu. Sekarang Bapak harapkan kalian bekerja secara kelompok. Ya, kelompok silahkan didiskusikan. Semuanya harus aktif bersama-sama mengerjakannya. Oke. Oke. Kerjakannya bersama-sama. Oke. Ya, coba. Ya, sudah? Duduknya sesuai dengan bangku masing-masing ya. Oke. Coba silakan diskusi. Di tengah, taruh di tengah. Paras taruh di tengah. Ya, taruh di tengah. Paras taruhnya, rata. Ayo rata, sini rata. Kemarin gambarnya lebih komplit ya. Ya, rata. Gambarnya lebih komplit ya. Ayo, ini silakan kumpul. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Kumpul. Ya, silakan kumpul. Kemudian benar, tak boleh. Ya, biasanya kalimat itu panjang dan bilang lengkap. Ayo, sekarang yang lengkap.
Kita
siap? Oke, siapa kelompok pertama nanti? Kelompok pertama. Ketua kelompoknya aja deh. Pertama, oke. Oke, bacakan. Ya, boleh. Sebutkan. Ya, sebutkan terlebih yang. Oke, semuanya perhatikan. Yuk, oke, siap. Siap semua. Oke. Oke. Terus, sekarang, oke. Ya. Ayo sini, dari tempatnya masing-masing ya. Oke. Kumpulkan. Ya. Oke. Kumpulkan. Ya, kita mulut dikunci gerak. Oke, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita, ya. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita, ya. Sebelumnya Bapak akan menyimpulkan pertemuan kita. Kita belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Gaya itu bermacam-macam. Ada gaya listrik, ya, gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek. Oke, itu sudah kita pelajari semuanya. Nah, teman-teman, nanti kalian akan pelajari lagi, ya. Kalian pelajari lagi. Ada di pelajaran di buku sukses, ya. Di buku sukses ini silakan kalian kerjakan halaman 28 sampai dengan halaman 33. Di sini ada soal-soal, ya. Ada soal-soalnya, tinggal kalian kerjakan saja. Oke ya. Nanti silakan nanti buku ini dibagikan kepada kalian semua. Nah, teman-teman, alhamdulillah pertemuan kita ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang gaya sudah selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Ada nggak? Apa? Iya. Iya. Gaya. Iya. Kumpulkannya besok. Oke? Kumpulkannya besok. Oke. Ya, besok. Kumpulkannya. Buku paketnya dibawa pulang ke rumah. Buku paketnya dibawa pulang ke rumah, buku spesial dibawa pulang ke rumah. Oke, semua? Sudah? Sudah ya? Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemudian juga baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Bapak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi